Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my English channel, still with Miss Fitria. So, how is it going, guys? Everything's under control, everything is in a good condition, ya? Akhir-akhir ini kasus COVID semakin menurun, tapi bukan berarti terus membuat kita terlena, ya. Tetap kita harus melaksanakan mentaati protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oh ya guys, sekedar informasi bahwa minggu-minggu ini atau 2 bulan ke depan SMK Negeri 2 sudah mengadakan PTM terbatas, dikhususkan untuk kakak-kakak kelas kalian yang kelas 12 dan 13. Harapannya kalau PTM ini berhasil, mungkin tahun depan atau entah kapan lah kita segera diizinkan untuk melakukan PTM secara full, ya. Jadi kalian harus selalu taat prokes supaya COVID benar-benar tidak muncul lagi. Okay? And I'm so thankful. Saya sangat berterima kasih karena kalian selalu setia mengikuti video-video penjelasan di YouTube channel saya. Okay? Thank you. Jadi kalau Miss Fitri kasih link video, berarti kita sedang membahas new material, ya. Kita membahas materi baru, dan materi kita hari ini adalah tentang announcement. Announcement, ya, announcement atau pengumuman. Saya yakin materi ini sudah pernah diajarkan ketika kalian masih di SMP. Jadi hari ini kita mengingat-ingat kembali, ya, tentang announcement. Next. Okay, let's get started. Okay, jadi learning goals hari ini adalah kalian mampu to define, mendefinisikan social function, text structure, dan language feature. Yang kedua, be able to analyze, mampu untuk menganalisa fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Dan yang terakhir adalah be able to organize and create announcement text. Jadi tujuan kita diharapkan kalian semua mampu untuk menciptakan atau membuat sebuah pengumuman. Okay? Let's go. Apa toh itu announcement? Announcement is the kind of short functional text. Jadi announcement itu termasuk dalam teks fungsional sederhana. Sekarang kalau meaningnya, announcement is an important or official statement that inform people about something. Jadi announcement adalah sebuah statement, pernyataan penting atau pernyataan resmi yang tujuannya inform people about something, menginformasikan orang-orang tentang sesuatu. Announcement is something said, written, or printed to make known what was happened or more often what will happen. Di announcement itu juga merupakan sesuatu yang dikatakan. Itu kalau pengumuman secara lisan, tertulis, written, atau printed. To make known what has happened, untuk memberitahu apa yang telah terjadi, or lebih seringnya digunakan untuk memberitahu what will happen, apa yang akan terjadi. Jadi pengumuman itu bisa secara lisan, bisa tertulis handwriting, tulis tangan, atau juga bisa di printed. Kita fokus ke written and printed, ya, hari ini, ya. Oke, yang ketiga, announcement is used to give information about something in a public place. Jadi announcement itu digunakan untuk memberikan informasi tentang sesuatu di ruang-ruang publik. Sekarang the functions of announcement. Announcement is used for giving people some informations of what has happened or what will happen. Jadi announcement digunakan untuk memberikan orang-orang pengetahuan, informasi tentang apa yang telah terjadi atau apa yang akan terjadi. Okay. Next, generic structure of announcement text. Jadi kita akan membahas tentang generic structure of announcement text. Yang pertama adalah opening atau title. Opening, pembuka, title, judul. It contains to whom the announcement is for. Jadi terdiri dari isinya adalah
kepada siapa sajakah pengumuman itu ditujukan. Jadi itu ada opening title. Yang kedua adalah content, explanation. Jadi isinya, it contains the purpose, date, time, place of the event. Oops, sorry sebentar, gangguan ya. Oops, okay, sorry. Kita lanjutkan ya. Yang kedua adalah contents atau explanation. Jadi it contains the purpose, date, time, place of the event. Jadi di situ di kontennya ini isinya terdiri dari tujuannya, tanggal, waktu, tempat terjadinya event tersebut. Dan yang terakhir adalah closing, penutup. It contains who makes the announcement. Jadi isinya apa? Ya isinya adalah siapa yang membuat pengumuman tersebut. Biasanya kontak person atau address orang yang membuat pengumuman tersebut. Contoh ini, contoh example announcement di sekolah. Attention to all the student of 10th class in SMA Sultan Fatah, on 28th of August there will be a school trip to Golden Sands Beach. Departure 7:30 p.m. Program swimming, games, volleyball, and lunch at the Sea View Restaurant. Afternoonnya, walk along the beach to the lagoon and watch the boat festival. Fee 50,000 rupiah. Contact person Vita and Saskia ya. Coba mari kita breakdown. Nah, ini tadi ya pengumumannya yang tadi ya. Oke. Nah, kita lihat openingnya apa? Openingnya ada kata attention to all the students of 10 class in SMA Sultan Fatah. And then kontennya, openingnya perhatian ditujukan kepada seluruh siswa kelas 10 di SMA Sultan Fatah. Kontennya adalah pada tanggal 28 Agustus akan ada school trip ke Pantai Pasir Emas. Keberangkatannya jam 7.30 pagi. Apa yang akan terjadi di sana? Oh, bisa swimming, bisa berenang, bisa bermain games, bisa voli pantai, dan kemudian makan siang di restoran dengan pemandangan laut. Afternoonnya walk along the beach, jalan-jalan di sepanjang pantai dan juga melihat festival perahu. Berapa uang yang harus dibayarkan? 50.000. Kemudian ada closingnya, itu tadi kontennya ya. Kontennya itu ya berisi tentang apa, di mana, kapan, bagaimana, itu ada di konten. Sedangkan kalau bagian di closing itu biasanya ada siapa yang membuat, kemudian bisa emailnya, bisa kontak personnya. Kontak person Vita dan Saskia. Oke, sekarang language features of announcement. Jadi unsur kebahasaan dari teks announcement apa saja? 1. Kosakata yang terkait dengan topik. Yang kedua, tata bahasanya 1. Dia harus menggunakan simple present. Simple present berarti subject plus verb 1 ya. Dia juga bisa menggunakan future tense, subject plus will be held, will be open, gitu ya. Kemudian menggunakan simple past kalau mengumumkan sesuatu yang telah terjadi. Umumnya pengumuman dibuat untuk mengumumkan sesuatu yang akan terjadi ya. Kemudian ada passive voice, ada gerund, swimming tadi, reading, traveling, walking dan sebagainya. Ejaan dan tulisan tangan dan cetak yang jelas dan rapi. Okay, this is another example of announcement. Shoprite of Somerset, back to school fair. Join us on Saturday, August 26. Coba kita lihat. Okay, social functionnya tadi apa? To inform people about an event, untuk memberitahu orang-orang tentang sebuah event di sekolah, school fair ya. School fair itu kayak pameran sekolah ya. Kemudian ada title-nya, Back to School Fair. Kemudian ada explanations-nya. When the year of education ended, many students and parents are preparing to go back to school, so they must be ready for new situation. That sometimes make the students fall to sick. That's why Shoprite held an event to manage the student ticket out. Closing, the announcement is from Shoprite and
For more information, readers can contact Marissa Wagner di attention lebih bla 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 bla. Emailnya marissawagner@wagfern.com. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dari sebuah announcement. Kamu bisa pilih yang ini seperti ini namanya printed ya, atau yang ini tadi dia written announcement. So, yuk kita kita flashback lagi ya nak ya. Materi kita adalah tentang announcement. Announcement itu adalah teks fungsional sederhana yang intinya adalah memberikan informasi berupa pernyataan resmi, pernyataan penting yang ingin di-share ke orang-orang. Ada generic structure-nya, opening, contains to whom the announcement is for, kepada siapakah pengumuman itu dibuat, kemudian konten atau isinya atau explanation-nya tadi, kapan itu terjadi, tujuan diadakan acaranya itu apa, tempatnya kapan, tanggalnya kapan, kemudian closing. Closing itu adalah penutup. Penutup biasanya apa? Contains who make the announcement. Siapa sih yang bikin? Biasanya menyertakan nomor HP ataupun email. Okay guys, I think that's all our lessons today. Bagi yang belum paham bisa seperti biasa WA saya ya, secara personal pasti saya balas. Dan tetap support channel saya ya dengan cara klik like and subscribe. Jangan lupa klik loncengnya supaya kalau saya bikin video baru kalian sudah tahu. Okay? Thank you very much for your attention. Thanks for watching my video. Stay healthy, keep yourself and taati prokes, and I'll see you again next week. Bye. Bye.